Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai materi kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materinya adalah substansi genetika ya. Ibu izin share screen. Substansi genetika. Seluruh peristiwa metabolisme diatur oleh suatu master yang merupakan makromolekul yang disebut dengan DNA atau ADN, deoksiribonukleik acid, dan atau RNA-ARN ribonukleik acid. Ya, maklum ya, lidah Sunda. DNA dan RNA digolongkan sebagai asam nukleat. DNA dan RNA merupakan tempat menyimpan informasi genetik. Masih ingatkah kalian materi pelajaran kelas 10? Apa itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Siapakah yang membawa sifat dari induk kepada keturunannya? Inilah yang akan kita bahas. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari komponen molekul. Yang terdiri dari dua komponen molekul ya, yang terdiri dari protein, DNA. Struktur padat kromosom hanya dapat terlihat jelas ketika kita mengamati sel pada saat tahap metafase. Karena pada saat tersebut kromosomnya memendek menebal sehingga terlihat di bawah mikroskop. DNA atau protein tersebut yang merupakan kromosom itu terdapat di dalam inti atau nukleus. Tersusun dari benang-benang kromatin yang halus, sehingga pada saat selain metafase itu tidak terlihat karena saking halusnya. Nukleosom. Nukleosom merupakan unit dasar daripada kromosom. Pengemasan kromosom secara singkat. Untaian DNA dipintal pada suatu set protein yaitu histon. Jadi proteinnya yang tadi disebut dengan histon. Kemudian menjadi suatu bentukan yang disebut dengan nukleosom. Unit-unit nukleosom membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan solenoid tersebut membentuk benang-benang kromatin. Jadi ini adalah kemasan dari mulai terkecil sampai terbentuk yang disebut dengan kromatin. Benang-benang kromatin tersebutlah yang disebut dengan kromosom. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah pengemasan kromosom merupakan struktur padat yang terdiri dari suatu protein dan DNA. Kita lihat yang disebut dengan DNA berarti ini ya, yang double helix ini, yang meringkal-meringkal ini seperti benang. Kemudian yang disebut protein ini yang seperti bola basket ini disebut protein histon. Nukleosom itu adalah satu protein histon dilingkupi dengan DNA. Ya, disebutnya dengan nukleosom seperti ini ya, disebutnya dengan manik-manik. Kemudian untaian nukleosom ini memadat membentuk benang-benang solenoid ya. Benang-benang solenoid inilah yang disebut dengan kromatin. Kromosom itu dapat terlihat seperti huruf X ini pada saat metafase. Bagian-bagian kromosom. Ada yang disebut dengan kromomer. Kromomer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin. Sentromer adalah daerah lekukan atau kontriksi di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai adanya kinetokor. Kinetokor adalah daerah tempat perlekatan benang-benang spindle dan tempat melekatnya lengan kromosom. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Telomer adalah daerah terujung dari suatu kromosom, fungsinya menjaga stabilitas
bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Jika kita gambarkan dalam bentuk model, ini adalah telomer yang huruf A, yang option A ini, yang B adalah kontriksi sekunder, C adalah satelit, D adalah kontriksi primer yang disebut dengan sentromer dengan adanya kinetokor. Itu lengannya, ini lengan pendek, yang ini lengan panjang. Kromosom sebelum melakukan replikasi ini disebut dengan satu kromosom ya. Kemudian jika sudah mengalami replikasi, kromosom ini membentuk kembarannya. Disebut dengan yang paling atas satu kromatid, duanya berarti jadi dua kromatid atau kromatid kembarannya. Kromomer, kromonema. Jadi kita bahas, takut istilah-istilah kalian tidak paham. Kromomer ini yang berbentuk seperti manik-manik ya. Kalau suatu kalung itu manik-maniknya adalah kromomer, sedangkan tali kalungnya adalah kromonema. Seperti itu. Sentromer itu lekukan, oke, itu kromonema. Nah, ini yang diperlihatkan adalah karyotipe manusia. Apa itu karyotipe? Tampilan visual kromosom setiap individu. Setiap jenis atau spesies tentu karyotipenya berbeda. Yang Ibu tampilkan di sini adalah karyotipe manusia. Di mana pasangan 1 sampai dengan pasangan nomor 22 alias 44 buah kromosom disebutnya dengan autosom, yaitu kromosom yang membawa sifat-sifat tubuh atau kromosom tubuh. Sedangkan pasangan kedua 3 yang paling bawah ini adalah kromosom seks alias gonosom. Jika jenis kelaminnya perempuan, berarti di sebelah sini ya ukurannya sama besar. Ini adalah X dan X, sedangkan yang ada tanda oranye ini adalah laki-laki X dan Y. Ukurannya X dan Y-nya berbeda ya, tergantung dari jenis kelaminnya. Ini karyotipe manusia. Macam-macam bentuk kromosom. Yang pertama adalah metasentrik. Metasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah lengan kromatid, sehingga kromatid terbagi menjadi dua sama besar ya. Mungkin tidak sama besar, juga hampir sama besar. Submetasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya tidak berada di tengah-tengah alias bergeser sedikit dari tengah-tengah. Sehingga kromatid membagi lengan yang tidak sama besar, yang satu lengan pendek, yang satu lengan panjang. Tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Sedangkan akrosentrik adalah letak sentromernya yang agak dekat ujung tapi tidak di ujung, agak dekat. Jadi bergeser lagi dari submetasentrik ya. Kemudian yang terakhir adalah telosentrik, di mana kromosom yang letak sentromernya tepat di ujung, paling ujung. Kita lihat gambarnya. Coba mana berdasarkan deskripsi tadi, mana yang metasentrik, mana yang submetasentrik, mana yang akrosentrik, dan mana yang telosentrik? Ya, A adalah metasentrik, B adalah submetasentrik, C adalah akrosentrik, dan D adalah telosentrik. Itu berdasarkan letak sentromer ya, macam-macam kromosom. Sekarang berdasarkan letak selnya atau jenis selnya. Jadi kromosom berdasarkan jenisnya, oke? Ada autosom, kromosom tubuh yang merupakan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Sebetulnya semua sel, mau di sel tubuh, mau di sel somatis, ya sel tubuh itu sel somatis, ataupun di sel kelamin atau gonosom, itu semua selnya terdiri dari dua macam kromosom. Yang pertama adalah autosom, kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Pada manusia pria dan wanita, bentuk serta jumlahnya sama, yaitu 44 buah autosom alias 22 pasang autosom. Yang kedua adalah gonosom. Gonosom merupakan kromosom seks yang merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ada kelamin perempuan XX dan kelamin laki-laki XY. Pada manusia pria, nah ini ya, pria XY dan wanita XX memiliki bentuk dan jenis yang berbeda antara X dan Y. Tipe dan jumlah kromosom. Setiap sel somatik manusia memiliki kromosom sebanyak 46 kromosom, 46 buah, yaitu 23 pasang pada sel somatis. Sedangkan sel gamet hanya setengahnya, yaitu 23 buah kromosom. Kromosom tersebut tersusun secara berpasangan dimulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Kromosom yang membentuk pasangan mempunyai panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama, itu disebut dengan kromosom
homolog. Ya, pasangan satu itu ada 2 kromosom itu disebutnya kromosom homolog, pasangan kedua kromosom homolog seperti itu ya. Lokus adalah letak atau posisi gen dalam kromosom. Terjadinya pasangan kromosom homolog dari karyotipe adalah konsekuensi dari asal-usul seksual. Maksudnya dari asal-usul spesies yang berbeda. Spesies yang berbeda tidak bisa mengalami seksual yang sama, begitu ya, tidak cocok begitu. Maksudnya seperti itu. Sperma dan ovum memiliki kromosom tubuh 22 buah dan satu kromosom seks, bisa X untuk perempuan dan bisa X atau Y untuk sel laki-laki, sel kelamin laki-laki. Sehingga dinamakannya haploid. Sedangkan sel yang memiliki 23 pasang alias 46 buah itu disebut diploid yang terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Jumlah kromosom pada beberapa jenis hewan berbeda. Lalat buah 8 buah kromosom alias 4 pasang. Rumus kromosomnya seperti itu, 3A plus XX. Ya. Nyamuk 6 buah kromosom alias 3 pasang. Manusia 46 buah alias 23 pasang. Orang utan 48, ternyata orang utan itu lebih banyak jumlah kromosomnya dibandingkan manusia. Simpanse dan orang utan jumlah kromosomnya sama ya, 48 alias 24 pasang. Gorila juga sama ya. Jadi primata itu sama jumlahnya. Kita pertemuan kali ini cukup sampai membahas mengenai jumlah kromosom. Nanti berikutnya next time kita akan membahas mengenai DNA ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Ibu dapat dengan jelas dipahami. Jika tidak jelas maka kita bisa membahasnya dalam sesi tatap muka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.